bermanfaat bagi sahabat-sahabatku semua. Jangan lupa tetap dukung Mang Dan channel ini dengan cara like, comment, share, serta subscribe-nya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Kalau menjaga hubungan dengan Allah. Ini namanya ibadah yang vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut dengan membuka cakrawala itulah lagi berkait dengan ibadah yang wajib seorang hamba kepada Tuhan. Satu. Yang kedua, untuk terbebas daripada kehinaan itu selain illa bihablin minallah, bila lagi wa hablin minan-nas. Dan mereka pacak menjadi hubungan terhadap sesama manusia. Jadi dari yang dibuka di surah Al-Imran. Berdasarkan dalil ini, jadi kita ini tidak cukup cuma menjaga hubungan kita dengan Allah baik, kiri kanan depan belakang, sesama tetangga, raja dan jadi dijaga hubungannya. Agama Islam itu yang kepada Allah, kemudian itu sesama manusia. Nah, hubungan yang aku terangkan ini, dari yang aku terangkan ini termasuklah salah satu di paket yang kita bongkar di Silokim. Kita insya Allah bakal ngaji yang berkait dengan bagaimana supaya kita ini dalam hadis yang tadi yang aku bacakan di ujung, ya, khairun nas, sebaik-baik manusia itu anfa'uhum linnas, adalah mereka yang paling banyak manfaatnya terhadap manusia yang lain. Jadi tidak pandang ngapa dia hidup dengan orang yang lebih tua, tidak pandang ngapa dia hidup dengan orang yang kaya, tidak pandang ngapa dia hidup kepada orang yang miskin, tidak pandang ngapa dia hidup kepada orang yang lebih muda, tidak pandang orang itu undasnya itu, tidak pandang kita tidak pandang segala-galanya. Ngapa yang dipandang itu kita harus menebarkan manfaat kepada sesama manusia. Ini yang kita kaji malam minggu ini. Apa malam minggu ini kita insya Allah kaji yang berkait dengan hubungan antar sesama manusia. Arahnya ke situ. Jawab saya sebagai mukadimah sambil menunggu yang lain merapat. Sebagai mukadimah kita sudah kaji salah satu ilmu yang berkait dengan ibadah. Sebenarnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga ini menyangkut ibadah untuk sesama masyarakat. Mari kalau tidak salah kita sudah membongkar teori azan. Azan itu kita ngajak orang kepada Allah dengan metode bacaan-bacaan yang disahkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kalimat-kalimat, dan disebutlah kaji ini dengan sebutan azan. Orang yang azan ini kajinya disebutlah dengan muadzin. Muadzin nomor 2, khotib garis miring imam. Yang kedua, muadzin artinya orang yang azan. Yang ketiga, Bilal. Bilal ini nama sahabat Nabi Muhammad dari suku Banu. Budak pilihan yang diselamatkan oleh Nabi Muhammad SAW, namanya Bilal bin Rabah. Siapa ini? Dia yang termasuk mempunyai karamah berkait dengan lahirnya kalimat-kalimat pemanggil sholat atau azan itu. Dan yang memulungkan azan, yang membacakan azan setiap waktu sholatnya di masa Rasulullah SAW adalah si Bilal ini. Kalau kita sekarang jamaah sekalian, lemak azan ini kita sudah menggunakan perangkat. Lemak kita sudah ada alat tambahan. Bilal dengan alat tambahan. Ini yang disebut karomah. Bacakan azan, memulungkan azan itu tuh suaranya dia putus. Suara dia itu tuh mantul-mantul di sela-sela bukit-bukitan yang ada di Saudi Arabia. Sehingga Bilal memang suaranya lantang, bagus sudah. Ketika orang azan itu orang tahu masuk waktu sholat. Bayangkan kalau ini belum ngantik zaman itu. Ya. Beduk yang kita Melayu ke sini pakai beduk tuh.
Kalau dulu awalnya bedok mungkin naik ke puncak sana. Ya belum di puncak sana. Zaman dulu. Ya. Belum adanya pengeras suara. Setelah ada pengeras suara, barulah agak dinyaman. Tidak ada tuh nanti mulumnya. Ada. Apalagi ini kadang-kadang ada rasa yang kita gunakan notnya akan dan Allahu Akbar, Allahu Akbar, rendahnya gitu. Juga dipakai ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, kasapun enggak dipakai ini. Ya. Nah ini jadi lemak sudah ada bantuan alat itu untuk mengumandangkan azan. Ini jadi jamaah sekalian, orang yang cari memanggil orang sholat itu disebut azan, orang yang mengumandangkannya disebut muadzin. Kalau sholatnya sholat Jumat ditambah lagi ada yang disebut dengan bilal. Dari sini dulu kita berangkat. Baru kayak ngembang-ngembang terkait dengan ibadah sosial lainnya. Mungkin sampai kepada berbagai macam kajian jamaah boleh. Ya. Boleh untuk sarana usulan kalau sampai ada yang dipelajari. Tapi kita cicil dikit-dikit nih. Kita menyelesaikan gawian yang ada di masjid kita dulu. Nanti maksudnya ya. Kalau keperluannya yakin kalimat-kalimat azan tadi yang pertama berdasarkan syarat daripada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW mengajarkan kepada Sayyidina Bilal azan itu satu nada tinggi atau mendaki, satu engkau melandai turun. Ketika kau mendaki ucapkan kalimat takbir, ketika kau menurun maka banyaklah bertasbih. Ini runutan hadis ya, yang aku pernah baca. Nah, jadi jamaah sekalian berdasarkan kalimat ini maka kalimat azan itu dibacakan sederhana sesungguhnya. Aku tadi itu ngomong dari level yang dasar dulu ya, baru kita naik. Sederhana, satu tinggi, dua turun. Dengan yang dibaca, asalkan pajak melapas kening. Dengan yang tidak baca azan itu. Suara aku bagus, satu nantikan suara aku dengan bagus. Ada suara aku panjang, yang harus panjang, satu nantikan. Dia harus panjang. Jadi sebenarnya itu kau dengan itulah cuma. Dek kau antara itulah cuma. Padahal sebenarnya azan itu mudah. Satu lantang, dua turun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awas hati-hati kontrol. Hu Akbar, Hu Akbar. Kontrol itu. Jangan jadi huwa, jangan jadi huwa salah besar. Karena katanya itu tulisannya hu Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Ini bermanfaat. Ketika kita sholat ada takbir intikal, ada takbiratul ihram, ada takbir intikal, ada takbir sunnah. Satu kali dayung, dua pulau terlampaui. Terguna ini ketika kita sholat. Dan boleh kita sholat itu yang baik. Kalau dia takbir intikal, sunnah hukumnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memang ucapnya mulut. Tidak boleh. Karena ini memang ada rukun kaum. Jangan sekalian juga seperti itu. Allahu Akbar. Kalau dia dipotong, maka kalimatnya menjadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dipotong dua. Kalau digabung, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau itu lebih nyaman yang bersatu, kalau lebih nyaman yang pakai yang bersatu. Maka kalimatnya menjadi kalimat kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh, kalau berdasarkan mafhum yang keterangan hadis tadi, kadang-kadang sudah digaya-gayakan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
ada yang nggak punya panjang-panjang itu. Seharusnya kalau di awal jangan dengar panjang-panjang itu. Kayak lagi tentang hayya ala sholat, hayya ala falah. Teorinya seperti itu. Rap kalau itu dalam istilahnya nyanyi di rap di kontak. Kayak dulu rap, jalan pakai rap, nyari pakai rap. Kalau kita menyanyi ya. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat satu. Allah Akbar tidak diulang. Jadi Allah Akbar berapa kali itu di awal? 4 kan? 4 kali. 1 bait isinya 2, bait kedua isinya 2. Tuh, benarkah?